Hello everyone, welcome back to my channel. Kali ini gue kebetulan lagi ada waktu aja. Kali ini gue mau coba sharing gimana caranya kita bisa deal dengan klien di konteks project software ya. Nah, yang pertama itu adalah buat diskusi jujur dan set terlebih dahulu target yang mau kita achieve itu apa. Contoh, kalau kita misalkan ada yang namanya sebuah project, pastiin kita itu diskusi dulu secara matang, jangan buru-buru bikin proposal segala macam. Kita diskusi dulu aja target kita tuh apa, yang pengen klien achieve itu apa, dan yang bisa kita achieve itu apa. Nah, itu aja dulu kita sepakati, nanti kita baru diskusi lagi secara teknis bersama tim. Nah, karena kemungkinan apa yang klien minta dan apa yang kita bisa provide itu ada kemungkinan tim juga nggak bisa provide itu, terutama masalah teknologi biasanya. Nah, ini kita harus saling jujur dulu, jangan buru-buru masuk perjanjian segala macem. Kalau memang bisa nanti baru lanjut ke tahap yang kedua. Nah, di pertemuan yang kedua, di pertemuan kedua biasanya gue bicara langsung mengenai masalah detail banget apa yang terjadi di sana, kasus-kasus apa aja yang sebenarnya mendesak mereka untuk bikin sebuah software misalkan. Kemudian pengen detail bangetnya tuh kayak gimana, dan jangan lupa bahas juga anggaran, karena di pertemuan pertama kan kalian udah kayak tahu nih si klien tuh pengen apa aja. Nah, di pertemuan kedua kalian tuh harus punya semacam detail anggaran, yang detail anggaran itu kayak ya masih kasar lah, dan pastiin kalian itu punya harga dasar di setiap pembangunan software. Based on apa? Based on cerita pertama tadi yang didiskusikan di pertemuan pertama. Nah, dari situ kita bisa tentuin apa kita mau ngeset harganya by project, by time, by modul misalkan, atau by apa itu terserah. Nah, di sini kita harus pinter-pinter gimana caranya kita ngefit antara detail dan juga banyak banget loss yang akan ada di tengah. Nah, ini based on pengalaman, mungkin kalau diceritain bakal panjang, tapi at least kalian tahu dan kalian bicarakan detailnya banget tuh akan kayak gimana, yang mereka inginkan tuh kayak gimana. Kalian di sini harus mulai bener-bener detail. Kalau bisa misalkan kalian sebagai CEO dan biasanya CEO tuh nggak tahu banget soal detailnya, kalian bisa ngomongin ini sama tim analis atau sama tim teknis kalian supaya mereka involve juga dan ngerti banget apa yang harus mereka lakukan. Nah, pertemuan selanjutnya adalah pertemuan yang ketiga. Biasanya kita ngebahas langsung mengenai project, penandatanganan project. Nah, di sini tuh agak tricky sebenarnya, karena bisa jadi deal langsung atau kita malah balik lagi ke step 1 atau ke step 2. Nah, di sini kita harus benar-benar siapin segala macam sesuatunya, terutama dokumen kerjanya. Based on pembicaraan detail dan teknis yang udah kita setujui sebelumnya, kita tuh harus langsung kayak bikin anggaran, tabel-tabel perencanaan segala macam itu kita bawa, dan kita juga bikin surat kontrak di situ ya. Dan bikin surat kontrak juga di situ supaya apa? Supaya apa yang kalian kerjakan tuh ada kayak poin-poin tertentu yang bisa kalian pertanggungjawabkan, dan juga bisa sebagai kayak apa ya? Kayak doman lah untuk klien di kedepannya nanti akan kayak gimana. Dan yang keempat, ini agak susah. Secara garis besar biasanya kita tuliskan ini di proposal, tapi secara super detail kayak siapa yang akan mengerjakan, bagaimana backup plan antara tim segala macam, kita ini harus punya yang namanya milestones. Kayak sebulan ini dengan misal target achieve-nya tuh 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, di 6 bulan ini kita kayak nggak nentuin nih di bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa, dan sebagainya, karena mungkin di beberapa project yang nggak begitu besar itu nggak begitu perlu. Nah, cuman dari sisi kita sebagai software developer tuh harus nentuin bulan 1 ini tuh ini yang kerjanya tuh berapa orang, di bulan kedua yang ngerjain berapa orang, maksudnya apa. Jadi setiap bulan tuh kalau bisa
dari sisi kita itu ada progres yang bisa di-display ke klien supaya klien kayak bisa nyoba, ada feedback segala macam. Nah, di sini akan berkaitan dengan tahap selanjutnya. Cuman di sini yang kita harus fokus adalah memiliki milestone. Jadi kayak poin-poin untuk gimana kita mencapai ke arah sana. Yang kelima ini adalah tetap berpatokan pada deadline. Karena beberapa klien itu selalu ada kayak perubahan mendadak, dan perubahannya ini nggak masuk akal. Maksudnya nggak masuk akal tuh di luar perjanjian detail yang udah kita kerjakan. Kadang-kadang kayak gini, kayak oh iya dulu tuh kita sebenarnya detailnya pengen kayak gini, tapi setelah maju tuh sebenarnya perubahan kita nggak ke arah sana, pengennya ke arah sini. Nah, ini harus kita selesaikan juga. Bagusnya sih sebelum mengerjakan lagi, kayak lebih baik untuk revisi revisi perjanjian, atau kita jalanin dulu aja sesuai perjanjian, dan yang ini kita buat perjanjian yang baru lagi. Maksudnya ini untuk kontrak yang baru lagi, untuk request yang baru lagi, ini akan kita kenakan charge yang berbeda. Supaya apa? Supaya kita juga bisa tetap di rel 1 kita jalan, di rel 2 yang baru ini yang klien minta itu kita juga punya estimasi khusus untuk kayak siapa tahu kita butuh ekstra tim kan untuk ngerjain itu. Nah, kita tuh harus butuh pemikiran ke arah sana. Jadi bukan cuman oh ya udah nanti kita kerjain, oh ya udah nanti kita kerjain. Kita juga harus punya backup plan dari sisi kita. Kadang klien tuh minta kayak ini bulan ini kita udah tentuin nih 1 sampai setahun misalnya udah kita tentuin, tapi di bulan ke-6 bisa nggak di bulan ke-6 ini dan ini tuh dikeluarin secara bersamaan. Nah, ini adalah baiknya kita ganti kayak bukan ganti sih, kayak ngerevisi sedikit untuk perjanjian, atau memang kita charge untuk invoice baru di luar perjanjian yang udah kita buat. Oke, mungkin itu aja mungkin itu aja tips singkat yang bisa gua share. Ini sebenarnya pengalaman beberapa tahun terakhir aja, supaya kita kayak lebih rapi kerjanya, lebih kelihatan, bukan lebih kelihatan profesional, tapi lebih profesional untuk menangani klien, supaya kita juga menghindari konflik antara klien yang kadang nggak mau bayar, atau misalkan karena di luar perjanjian kita nggak mau ngerjain, karena nggak achieve juga klien nggak mau bayar. Nah, itu banyak banget kasus kayak gitu. Ini kita coba handle satu sama lain dengan cara-cara yang mungkin tetap selalu kita pakai istilahnya aturan-aturan hukum yang berlaku gitu. Oke, mungkin itu saja. Thank you very much for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.